Bab 981 Siapakah dewa itu? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar kata-kata tersebut, wajah kedua keluarga besar yang hadir berubah drastis. Hancurkan kuil ular besar. Ini adalah kuil para dewa. Fang Yu tidak sopan hanya dengan mengucapkan kalimat ini. Tidak peduli siapa kamu harus masuk neraka jika berani nakal terhadap kuil ular besar. Manusia Sungai Udagawa menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian menatap Fang Yu, mata mereka penuh amarah dan kebencian. Orang inilah yang menghancurkan rumah Yagi dan Uemura. Hampir 1000 nyawa. Fang Yu mengabaikan sekelompok orang di depannya, tetapi memandang lelaki tua di kursi tinggi di depannya. Saat ini, lelaki tua itu juga menatap lurus ke arahnya. Mata keduanya bertemu di udara. Mata lelaki tua itu tenang, dan cahaya dingin samar muncul di pupil vertikal di mata kuningnya. Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama lengkap masturbasi. Seseorang di dekatnya berteriak. Fang Yu sedikit mengernyit, hanya menatap lelaki tua itu. Saat ini, lelaki tua itu berdiri. Tubuhnya cukup pendek, dan tubuh di balik jubah abu-abu terlihat tidak rapi. Dia berdiri di tempat, menatap langsung ke arah Fang Yu, dan berkata dengan suara serak dan rendah, "Aku, Hachizazuzen." Hachiyosuke, benarkah? Fang Yu belum pernah mendengar nama ini. Namun nama keluarga Bazi telah disebutkan oleh Zheng Ze sebelumnya. Nama lengkap ular besar itu disebut ular besar 8 remaja. Apa hubunganmu dengan Dasnake? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Hachiyosuke benar-benar berdiri di sana dengan senyuman di bibirnya. Senyuman ini muncul di wajah lamanya seperti mayat, yang terlihat sangat aneh. Aku adalah pelayan Orochi, kata Hachisuke. Anda baru saja mengatakan bahwa saya adalah pembunuh yang membunuh 2 keluarga besar. Bukti apa yang Anda miliki? Fang Yu bertanya. Dengan tangan di punggung, Bazizuzen memandang Fang Yu dengan merendahkan, dan berkata, saya tidak memerlukan bukti, yang saya katakan adalah menyampaikan perkataan para dewa. Tuan ke-8, orang ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam jerat, dan mohon mengambil tindakan, taklukkan dia, dan balas dendam atas jiwa Matsuo dan Uemura yang telah mati. Udagawa Kawaren berlutut di tanah dan berkata dengan keras. Yang lainnya juga berlutut di tanah. Maksudmu, apa yang kamu katakan adalah apa yang para dewa katakan, tidak diragukan lagi. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, kamu benar-benar nyaman, omong kosong, dan ada banyak orang sebagai dekret kekaisaran. Menghadapi sarkasme Fang Yu, Yasuke benar-benar tanpa ekspresi. Dia menatap Fang Yu dan berkata, mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Alasan mengapa dia datang ke kuil ular besar hari ini terutama untuk menyelidiki apakah yang disebut ular besar itu ada hubungannya dengan Shenlong. Kata-kata Bazizuzen, mungkin karena dia merasakan kekuatan suci di tubuh Fang Yu. Kekuatan suci ini berasal dari Shenlong. Nafas seperti ini seharusnya tidak muncul pada orang di luar darah ular. Apakah ini akibat dari kamu menghancurkan Yagi dan Uemura? Hachisuke Zen berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa sebenarnya maksudnya membantu Bazi. Yachisuke sebenarnya bermaksud agar Fang Yu menghancurkan keluarga Yagi dan Uemura untuk mendapatkan apa yang disebut darah ular dan mengubah dirinya. Kupikir kamu benar-benar berhubungan dengan suatu dewa, tapi sepertinya tidak seperti itu sama sekali. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, kamu hanya berbicara omong kosong. Tuan ke-8, tolong bunuh orang gila pemberani. Ini, Udagawa Kawai berkata lagi. Bazizu benar-benar memandang Fang Yu dan berkata, di kuil ular besar, darah seharusnya tidak terlihat. Tapi kamu telah membangkitkan kemarahan orang-orang, bahkan jika aku langsung memenggal kepalamu, para dewa tidak akan menyalahkanku. Ayo, Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Menghadapi Fang Yu, Bazizuzen mengangkat tangan kanannya dan menekan. Sebuah kekuatan besar turun dari langit dan jatuh langsung ke tubuh Fang Yu. Ledakan, lantai kayu di bawah kaki Fang Yu langsung runtuh. Energi tembus pandang muncul di tangan kanan Hachiyosuke yang layu. Dia sedikit memegang telapak tangannya. Sejalan dengan itu, ruang di sekitar Fang Yu terkompresi dengan tajam. Kekuatan luar angkasa. Mata Fang Yu sedikit basah, napasnya terbuka. Kekuatan ruang biasa tidak berpengaruh sama sekali padanya. Fang Yu menendang kakinya,
dengan mudah melepaskan diri dari batasan ruang, dan bergegas menuju Bazizu Zen di atas. Hachiyosuke tidak mengubah wajahnya. Fang Yu tiba di depannya dan melayangkan pukulan. Bazizu dengan tenang mengangkat telapak tangan kirinya dan memegang tangan Fang Yu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Hachiyosuke yang sangat pendek dan kurus terjatuh ke belakang. Boom! Dinding perunggu tebal itu langsung tenggelam menjadi potongan besar di dekat tubuhnya. Kamu sangat berani. Untuk sementara, tidak ada yang berani menerima pukulan dari kepalaku. Fang Yu berkata sambil menatap Bazizu Zen yang terjebak di dinding. Tubuh Bazizu Zen tersangkut di dinding, menatap mata Fang Yu, ekspresinya akhirnya berubah. Bagi dia yang mengendalikan hukum luar angkasa, serangan biasa tidak akan berhasil sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan mudah melarutkan kekuatan pukulan Fang Yu. Tapi menurutku, kekuatan pukulan itu begitu kuat. Kekuatan ruang yang dia kendalikan hancur seketika. Orang ini cukup kuat. Jangan linglung. Fang Yu menamparkan Bazizu Zen. Ledakan. Ledakan dahsyat yang menyebalkan itu meruntuhkan seluruh dinding. Pada saat yang sama, sosok Fang Yu melintas, dan bergegas menuju Hachizazu Zen dalam asap. Fang Yu dengan mudah menemukan Bazizu Zen dan meninju lagi. Ekspresi Bazizu Zen berubah drastis, melantunkan taktik dan menyatukan tangannya. Memanggil, sosoknya berubah seperti gelombang air, sebelum tinju Fang Yu menyentuhnya, itu tidak berubah menjadi apapun. Belajar menjadi pintar secepat ini. Fang Yu tersenyum bercanda dan melepaskan kesadaran rohaninya. Sosok Hachiyosuke yang sebenarnya telah dikunci olehnya. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Fang Yu muncul di depan Bazizu Zen lagi. Saat ini, keduanya telah meninggalkan ruang ibadah dan sampai ke halaman luar. Fang Yu menghantam dada Bazizu Zen. Wajah Hachiyosuke Zen terkejut, dan dia berubah menjadi sosok lagi. Rasa sakit yang menusuk di lengan kirinya mengingatkannya bahwa dia tidak boleh mendapat pukulan dari Fang Yu di depan. Kekuatan orang ini tidak setingkat dengan orang lain. Kekuatan semacam ini, meskipun tubuhnya menyatu dengan darah ular, sulit untuk didukung. Ledakan. Biarpun tinjunya tidak mengenai Hachiyosuke Zen, itu tetap menyebabkan ledakan di udara. Tampaknya ruang ini tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Hampir di saat yang sama ketika tubuh Bazizu Zen berbalik, Fang Yu juga menghilang di tempatnya. Kedua sosok itu muncul lagi di aula ibadah. Ledakan. Fang Yu meninju lagi. Hachiyosu Zen berbalik lagi dan lolos dari pukulan itu. Tapi orang-orang di belakangnya dari keluarga Udagawa dan keluarga Matsuo tidak memiliki kecepatan ini. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Kekuatan tinju yang keluar dari pukulan ini menghantam tanah tempat orang-orang ini berada. Sekelompok personel diledakkan ke berbagai arah. Berteriak dan berseru. Pertarungan hanya dalam beberapa puluh detik telah membuat ruang ibadah berantakan. Sosok Fang Yu melintas, dan sekali lagi mengikuti Hachiyosu Zen. Seni membakar darah. Kekuatan ular. Hachiyosuke benar-benar terlihat jelek dan meraung. Boom! Fang Yu terlempar ke belakang oleh nafas ini lebih dari 10 meter jauhnya. Saat ini, Hachizaozu Zen mengeluarkan semburan gas merah. Di udara, Anda bisa mencium bau samar darah. Teknik membakar darahnya sendiri, untuk sementara meningkatkan banyak kekuatan. Beraninya kamu menghancurkan kuil ular besar seperti ini. Aku akan menghukummu. Bazizuke benar-benar berkata dengan dingin. Penjara 10.000 pedang. Di sela-sela kata-katanya, dia mencubit tangannya dengan kedua tangannya, auranya kembali melejit. Ceng ceng ceng. Aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Fang Yu. Aura pedang ini mengembun dari ketiadaan, seperti bentuk transparan, tetapi auranya sangat tajam, bahkan lebih menakutkan dari pedang aslinya. Mereka muncul hanya dalam 2 atau 3 detik, menusuk ke arah Fang Yu. Tidak ada jalan buntu, tidak ada kekurangan. Tidak ada yang bisa lolos dari penjara 10.000 pedang. Fang Yu berdiri di udara, ekspresinya tenang, dan cahaya keemasan menyilaukan muncul di tubuhnya. Saat cahaya keemasan ini muncul, wajah Hachiyosu Zen tidak jauh dari situ berubah drastis. Kekuatan ilahi dalam diri orang ini tampaknya lebih kuat dan lebih murni daripada ular. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Ular adalah makhluk yang paling dekat dengan para dewa saat itu. Fang Yu berdiri di udara. Menghadapi ribuan ilmu pedang yang menusuk, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan tajam. Ledakan. Nafas agung meledak di tubuhnya.
Niat pedang Wandao yang tertusuk dikejutkan oleh nafas ini. Di saat yang sama, nafas kuat ini masih menyebar keluar, menyapu sekeliling seperti tornado yang merusak. Boom! Tanah bergetar hebat, aula ibadah, aula samping, dan aula depan, seluruh kuil ular besar runtuh dalam puluhan detik, berubah menjadi reruntuhan yang luas. Zheng Ze, yang sedang menunggu di luar gerbang, juga merasakan dampak kekuatan ini, dan mundur puluhan meter. Melihat ke depan lagi, mata Zheng Ze terbuka lebar. Dia melihat di udara depan, ada sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tahu betul bahwa sosok ini pasti Fang Yu. 10 menit setelah saya masuk, kuil ular besar dibongkar. Mungkin, ini Tuan Fang. Selain keterkejutan di wajah Zheng Ze, hanya rasa kagum yang tersisa. Pada saat ini, jeritan dan jeritan datang dari bawah. Anggota inti dari dua keluarga besar yang datang ke kuil ular besar hari ini bahkan tidak bermimpi, segalanya akan berkembang hingga saat ini. Kuil ular besar, yang telah mereka abadikan selama beberapa generasi, baru saja runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Ini kuil ular besar. Di seluruh Pulau Dongri, tidak ada kuil yang bertahan lebih lama dari kuil ular besar, dan tidak ada kuil yang lebih legendaris dari kuil ular besar. Kuil ular besar bahkan lebih kuat dari keluarga kerajaan. Tapi sekarang, hancur. Ini runtuh, tidak hanya kuil ular besar, tapi juga kepercayaan di hati mereka. Ada juga orang yang sadar, menatap ke udara, dengan cahaya keemasan yang kuat. Mereka selalu percaya bahwa Hachiyosuke sebenarnya adalah juru bicara ular besar, juru bicara para dewa. Tapi sekarang, Fang Yu tampak lebih seperti dewa yang turun ke dunia. Aura dan kekuatan dalam dirinya sangat mengerikan, dan levelnya tidak sama dengan manusia seperti mereka. Sebaliknya, di mata mereka, juru bicara para dewa, Hachiyosuke Zen, tidak peduli apa, dia ditekan. Saat ini, 8 anak di langit tampak ketakutan. Dia memandang Fang Yu, yang bermandikan cahaya keemasan di depannya, dengan ketakutan di hatinya. Rasa takut ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan Fang Yu. Rasa takut ini datang dari darah, dari lubuk jiwa yang paling dalam. Hachiyosuke benar-benar hanya merasakan jiwanya gemetar, dan jantungnya berdebar sangat kencang, hampir sesak napas. Dia bahkan melahirkan keinginan untuk berlutut di depan Fang Yu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bazizu benar-benar berteriak di dalam hatinya, ekspresinya berubah, dan sosoknya perlahan surut. Hari ini, dia tidak bisa lagi melawan Fang Yu. Tuan Osnake, tolong ambil tindakan dan selamatkan para pelayan tua dan keturunan yang telah setia padamu. Hachizazu Zen menyatukan tangannya dan berdoa dalam hatinya. Kenapa kamu tiba-tiba berdoa? Suara dingin Fang Yu muncul di telinga Bazizu Zen. Hachiyosuke benar-benar gemetar hebat. Dia bahkan tidak menoleh, jadi dia ingin pergi. Tapi kali ini, dia tidak punya waktu. Fang Yu menepuk bahu kanan Bazizu Zen. Retak. Dalam sekejap, Hachiyosuke benar-benar mematahkan tulang bahu kanannya. Apa? Hachiyosuke benar-benar berteriak, dan jatuh ke tanah di bawah. Kamu masih bisa merasakan sakitnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, boom, Bazizu benar-benar menyentuh tanah, dan terdengar suara keras. Fang Yu juga terjatuh kembali ke tanah. Tubuh Hachiyosu Zen tenggelam di bawah tanah. Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa bahu kanan Bazizu yang cekung dengan cepat diperbaiki. Inilah yang disebut kekuatan garis keturunan ular. Kamu yang memintanya. Awalnya kamu menyelidiki pembunuh yang memusnahkan kedua rumah itu. Tidak terjadi apa-apa. Fang Yu memandang Hachizazu Zen, dan berkata dengan dingin, tapi kamu hanya ingin memprovokasi saya. Apakah kamu nyaman sekarang? Fang Yu berjalan ke Bazizu Zen dan mengangkat kaki kanannya. Saat ini, Om, suara keras datang dari segala arah. Awan energi abu-abu terang tiba-tiba muncul di tubuh Hachiyosu Zen, menyelimutinya. Ya, itu Tuan Orochi. Hakisuke Zen berkata dengan penuh semangat, matanya membelalak. Ular besar. Fang Yu sedikit mengernyit. Saat ini, mereka yang berada di belakang yang masih sadar semuanya berdiri. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Banyak orang langsung berlutut di tanah. Fang Yu juga mengangkat kepalanya, dan melihat awan besar energi hitam muncul di udara. Apa yang ada di udara hitam ini masih belum jelas. Namun penampakan udara hitam ini cukup kentara. 8 kepala dan 8 ekor, 8 ular naif. Saat ini, kelompok energi hitam ini berkembang pesat.
Ular besar itu telah muncul. Tuhan kita telah muncul. Orang-orang dari dua keluarga besar itu berlutut, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Orang berdosa pada akhirnya akan membayar harganya. Jika kamu menghancurkan kuil ular besar, Tuan Ular tidak akan membiarkanmu pergi. Bazisuke benar-benar menatap Fang Yu dan berkata dengan tajam. Saat ini, rasa takut di hatinya telah berkurang banyak. Saat ular besar itu muncul, nyawanya akan terselamatkan. Fang Yu menundukkan kepalanya, menatap Bazizu Zen, dan berkata, apa yang kamu lakukan begitu bersemangat? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tidak apa-apa, aku adalah pelayan Orochi. Hachiyosuke benar-benar membuka matanya dan meraung. Tapi kamu sedang sekarat. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Hahaha, bagaimana Orochi sama bisa memberimu kesempatan? Bazisuke Zen terbungkus dalam kekuatan Orochi, dan dia tidak takut. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan berjalan ke Bazizu Zen. Kamu bisa melakukannya. Semakin sering kamu melakukannya, Orochi sama. Semakin marah. Hachisuke benar-benar tertawa. Tangan kanan Fang Yu menunjukkan cahaya keemasan samar. Dengan sebuah pukulan, dia membenturkan kepalanya ke arah Bazizu Zen. Hahaha, bang. Tawa serak Hachiyosuke tiba-tiba berhenti. Dengan pukulan ini, Fang Yu dengan mudah mematahkan energi yang menyelimuti permukaan tubuhnya, menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Bahkan tanah pun dibombardir. Fang Yu berdiri di antara debu dan cipratan darah dengan tinjunya terbuka. Sekelompok api merah keemasan meledak, menelan tubuh Hachiyosuke tanpa kepala. Bising, nyala api lewat. Tubuh asli Bazizu benar-benar menghilang seperti ini. Sekelompok anggota klan yang sujud kepada ular melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dari kegembiraan menjadi panik lagi. Kekuatan ular besar, di luar dugaan gagal mempertahankan Master Hachiyo. Seberapa kuat Fang Yu di depannya? Pada saat ini, garis besar ular di udara semakin besar, sehingga tanah tempat Fang Yu tertutup, cahayanya terhalang, dan keadaannya sangat gelap. Apakah ini ular sungguhan? Fang Yu sedikit mengernyit. Bagaimana makhluk seperti ular besar di zaman dahulu gelombang www.novelringan.com gelombang bisa bertahan hingga saat ini? Tapi saat ini, Fang Yu teringat naga menelan hitam pekat yang dia lihat di rumah Ye Sengsui. Menelan naga menggunakan metodenya sendiri, dan bertahan hingga saat ini, dan bahkan ingin melahap sumber naga. Ular besar sekali, cara yang sama bisa digunakan. Hanya saja tak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan kembali kekuatan masa kejayaannya. Baiklah, biarkan aku melihat level apa yang disebut naga jatuh itu. Fang Yu menatap ular besar yang masih mengembang di langit, menendang kakinya dan terbang menjauh. Ular besar di atas candi ular besar masih terus berkembang. Bahkan desa-desa di kejauhan, serta jalan raya di luar, bisa melihat pemandangan ini. Zheng Ze, yang telah keluar dari kuil ular besar hampir 100 meter jauhnya, melihat sosok hitam besar dengan 8 kepala dan 8 ekor muncul di langit, dan hatinya bergetar. Masih belum jelas apa yang ada di udara hitam itu. Tapi garis besarnya saja sudah membuat orang merasa ketakutan. Apakah ini ular besar? Zheng Ze menelan ludah dan melihat ular besar di atas. Pada saat ini, dia melihat cahaya keemasan melompat, muncul di depan bayangan hitam besar. Itu Tuan Fang. Wajah Zheng Ze berubah. Tuan Fang, ini untuk melakukan sesuatu melawan monster bayangan gelap ini. Namun perbedaan ukuran tubuh antara keduanya setidaknya 100 kali lebih besar. Bayangan itu seperti gunung yang melayang di udara, dan masih terus mengembang. Lokasi Zheng Ze hampir tertutup bayangan hitam. Apakah ini benar-benar eksistensi yang bisa dilawan manusia? Di satu sisi, Zheng Ze percaya pada kekuatan Fang Yu, dan di sisi lain, melihat bayangan yang meluas ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut dan khawatir. Di udara, Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat energi hitam yang masih meluas di depannya. Seberapa besar tubuh 8 ular naif ini? Namun, saat energi hitam terus menyebar, bentuk ular besar itu menjadi sangat jelas. 8 kepala dan 8 ekor. Saat ini, 8 kepala dan 8 ekor sedikit berayun. Fang Yu biasanya melangkah mundur, umumnya mengamati situasi ular dengan kesadaran rohaninya. Proses perluasan berlanjut selama hampir 1 menit. Ketika bentuk tubuhnya menyerupai gunung setinggi 100 meter, dia akhirnya berhenti. Di saat yang sama, udara hitam perlahan menghilang.
Dengan menggunakan akal sehatnya, Fang Yu dapat melihat banyak bagian dari raksasa di depannya, yang semuanya terungkap. Epidermis sebagian besar bagian ini menunjukkan warna lumut. Namun kulit kedua orang di posisi tengah itu berwarna putih keperakan, dan terdapat sisik-sisik halus di bagian epidermisnya yang bersinar dengan cahaya keperakan. Fang Yu bisa merasakan kekuatan suci yang terpancar dari ular besar di depannya. Tapi kekuatan suci ini tidak murni. Terlihat jelas bahwa kekuatan suci ini masih bercampur dengan nafas dingin. Dan nafas dingin ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Shenlong. Ini adalah naga semu, kamu bahkan tidak mengetahui ini. Saat ini, telinga Fang Yu mendengar suara laki-laki muda. Fang Yu akrab dengan suara ini. Li Huoyu, apa itu naga semu? Fang Yu bertanya, kamu benar-benar tidak tahu. Bagaimana kamu mendapatkan asal-muasal naga itu? Li Huoyu berkata dengan heran. Saya tidak tahu apa-apa tentang Shenlong, kata Fang Yu. Petik 2. Naga semu, seperti namanya, bukanlah naga sungguhan. Li Huoyu berkata dalam diam sejenak. Kamu bisa berbicara lebih detail, kata Fang Yu. Saat naga berada di masa kejayaannya, ada beberapa jenis naga. Li Huoyu berkata, tetapi tidak peduli seberapa berkembang dan kuatnya cabang samping, selalu hanya ada satu garis keturunan langsung, dan itu adalah garis keturunan Shenlong. Dikatakan itu naga, bukankah ini normal? Kata Fang Yu, Shenlong, ini bukan hanya sebuah nama. Li Huoyu berkata perlahan, pada awalnya, Shenlong hanyalah seekor naga biasa di antara banyak naga. Namun kemudian, ia mengembangkan Tao dan menjadi tubuh ilahi 9 surga. Ia menjadi dewa ras naga, yaitu, naga di mulutmu. Karena kebangkitannya pula ras naga telah mencapai puncaknya. Fang Yu sedikit terkejut dengan kata-kata Li Huoyu. Dia selalu berpikir bahwa klan naga muncul setelah naga. Tapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Huoyu, dia hanya tahu. Shenlong hanya muncul sebelumnya. Naga muncul dari naga seperti itu, tapi biarkan mereka mendominasi dunia selama ribuan tahun. Kalau dipikir-pikir, sungguh menakjubkan. Li Huoyu berkata, setelah naga bangkit, setelah mengambil kendali atas naga, darahnya menjadi naga. Garis keturunan utama kelas, yaitu garis keturunan langsung. Apa yang dikatakan klan Feng? Apakah mereka sesaman? Li Huoyu sepertinya ingin berbicara hari ini, dan Fang Yu memanfaatkan kesempatan ini dan terus mengajukan pertanyaan. Klan Feng tidak muncul sepagi ini, dan terhuyung-huyung dengan klan naga di masa kejayaannya. Li Huoyu berkata, ketika naga dan burung Phoenix masih ada, tidak ada konflik antara klan naga dan klan Phoenix, dan mereka hidup dalam harmoni. Waktu yang sangat lama, jadi, nanti ada konflik. Fang Yu bertanya, ya, sepertinya telah terjadi beberapa konflik. Li Huoyu berpikir sejenak dan menjawab, lalu Shenlong dan Phoenix, karena mereka telah menjadi dewa, mengapa mereka pada akhirnya menghilang? Fang Yu bertanya, petik 2. Aku tidak bisa menjawabnya, itu mungkin sama dengan kenaikan biksu manusia menuju keabadian. Li Huoyu terdiam dan berkata, bah. Kenapa aku mengatakan begitu banyak hal yang tidak relevan? Naga palsu, kalau begitu kamu bisa melanjutkan pembicaraan tentang naga semu, apa itu? Fang Yu bertanya, faktanya, mudah untuk dipahami bahwa pada awalnya ia mendambakan kekuatan darah kuat dari keluarga naga, dan ia memang menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan sebagian darah keluarga naga dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh seseorang, sehingga akan tampak seperti makhluk dengan karakteristik keluarga naga, kata Li Huoyu. Maksudmu, ular besar di depanmu, dulu seperti itu. Fang Yu bertanya, seharusnya itu dilakukan oleh nenek moyangnya, lagi pula, setelah bertahun-tahun, nenek moyangnya menemukan garis langsung Shenlong, mendapatkan darah dengan kekuatan Shenlong, dan menyatu ke dalam tubuh, dan perlahan-lahan ia memiliki beberapa karakteristik dari keturunan Shenlong. Li Huoyu berkata, tentu saja, bibrida. Selalu merupakan bibrida. Naga semu seperti itu terbatas tidak peduli seberapa kuat mereka. Itu tidak sebanding dengan silsilah Shenlong yang asli, apalagi dibandingkan dengan seseorang yang berasal dari Shenlong. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Dia sedang mencerna apa yang dikatakan Li Huoyu. Naga selalu hanya memiliki satu kepala, tetapi sejak awal, darah keturunannya mengandung kekuatan ilahi. Bahkan di dalam klan naga, darahnya mengandung kekuatan suci, yang ada hanyalah garis keturunan dari garis Shenlong. Naga lain tidak memiliki ciri ini. Hasilnya,
darah ular juga memiliki kekuatan suci, dan juga memiliki beberapa ciri darah naga. Dan karakteristik garis keturunan Shenlong, harus adalah kemampuan pemulihannya yang kuat dan kekuatannya yang kuat. Kamu bilang klan naga hanya memiliki satu naga dewa, lalu asal-usul naga dewa di tubuhku. Fang Yu bertanya ragu-ragu. Tentu saja itu asal-usul naga satu-satunya ini. Kata Li Huoyu, kalau tidak, aku tidak akan begitu terkejut. Lagi pula, majikanku sebelumnya semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, dan tidak satu pun dari mereka yang memperoleh naga itu. Asalnya, tetapi kamu mendapatkannya. Jenis ini keberuntungan, sungguh langka selama puluhan ribu tahun. Fang Yu ingin menanyakan sesuatu, tetapi ada hawa dingin yang luar biasa di depannya. Yah, kamu bisa membunuh naga semu ini dulu, aku sudah cukup mengatakannya hari ini, aku harus istirahat, kata Li Huoyu. Setelah berbicara, suara Li Huoyu menghilang. Fang Yu melihat ke depan. Saat ini, ular besar itu tidak lagi diselimuti oleh energi hitam. Seluruh tubuhnya muncul di udara, di depan semua orang di tanah. Seperti legenda, 8 kepala dan 8 ekor. 3 kepala dan 3 ekor di kedua sisinya tampak seperti ular piton. Namun kedua ujung dan 2 ekor di tengahnya memiliki tonjolan seperti tanduk di kepalanya, dan beberapa janggut panjang berkibar tertiup angin. Kedua ujung di tengahnya terlihat seperti naga. Namun kedelapan kepala tersebut semuanya memiliki ciri-ciri yang sama. Itu adalah matanya. Bola mata mereka penuh dengan darah merah, dan mereka tidak dapat melihat pupilnya. Pada saat ini, 8 kepala ular besar itu menatap Fang Yu dengan cermat. Melihat raksasa seperti itu, Zheng Ze tampak pucat di luar gerbang. Desa-desa di kejauhan dan orang-orang yang berhenti di jalan raya gelombang www.novelhal.com gelombang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Ular besar ini, jika dilihat dari dekat, sungguh mengerikan. Hanya orang-orang dari klan Udagawa dan Matsuo di bawah yang wajahnya penuh kesalehan dan matanya penuh fanatisme. Ini ular besarnya, ini adalah nenek moyang keluarga mereka, dewa sejati. Justru karena keberadaan ular besar itulah keempat ular besar mereka memiliki status transenden saat ini. Di udara, Fang Yu memandangi ular besar di depannya, sedikit menyipit. Ukuran ular besar ini terlalu besar, hanya sebesar bola mata, seukuran batu besar. Halo. Fang Yu memandangi ular besar di depannya dan mencoba berkomunikasi dengannya dengan kesadaran rohaninya. Shenlong, nafas. Fang Yu tidak menyangka dia benar-benar bisa mendapat tanggapan. Sosok ular besar itu sangat tebal, dan jika Anda tidak mendengarkan dengan cermat, Anda tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Nafas Shenlong. Ya, saya memiliki nafas Shenlong di tubuh saya. Fang Yu menjawab, apa yang ingin kamu lakukan? Saat kata-kata Fang Yu diucapkan, kepala di tengah ular besar di depan membuka mulutnya lebar-lebar. Ledakan, tornado yang besar dan dahsyat menyapu Fang Yu. Bicara saja dan lakukan saja, itu benar-benar tidak memenuhi syarat. Fang Yu berkata dengan ringan, dengan cahaya keemasan di matanya. Ledakan, dia tidak menghindar, tapi langsung bergegas menuju tornado yang datang. Cahaya perak muncul di tangan kanannya. Setelah beberapa saat, Fang Yu bertabrakan dengan tornado di udara. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok Fang Yu melewati tornado dan bergegas tepat di depan kepala ular besar itu. Memanggil, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, melintas ke atas kepala seperti naga ini, menggenggam tombak suci di langit, dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Memanggil, bilah tajam tombak suci di langit bersinar dengan cahaya perak, menembus langit, mengeluarkan suara siulan yang keras. Retakan. Bilah tajamnya mematahkan sisik di bagian atas tengkorak dan menusuk ke dalam. Aum, kepala ular besar itu terangkat dengan keras, dan kekuatan besar itu melemparkan tombak suci langit itu bersama Fang Yu. Fang Yu terbang sejauh puluhan meter, memandangi ular besar itu. Ular besar saat ini, dengan kepala tertusuk di tengah, mengaum ke langit, dan tubuhnya terus berputar. Jelas sekali, itu cukup menyakitkan dan cukup membuat marah. Pada sisik putih keperakannya, cahaya cian samar muncul, dan nafas menjadi semakin kuat. Di saat yang sama, 7 kepala tersisa yang tidak diserang juga menjadi gelisah, membuka mulut dan mengaum dengan liar. Sepertinya 8 kepala dan 8 ekor ini memang satu kesatuan, tidak peduli bagian mana yang sakit, akan terasa sakit. Fang Yu berkata dalam hatinya sambil mengamati tingkah laku ular itu. Di bawah naungan kesadaran ilahi,
Fang Yu menemukan bahwa luka di bagian atas kepala yang baru saja dia tusuk dengan tombak suci di langit telah sembuh. Hanya beberapa detik berlalu, inilah ketangguhan Orochi. Saat Fang Yu masih mengamati ular besar itu, dua ekor besar itu sudah bergerak menuju posisinya, sangat cepat. Ukuran ular besar itu begitu besar, meski hanya memiliki dua ekor, ia menyapu seperti tembok kota. Ledakan, Fang Yu merasa ditabrak gunung, dan sosoknya terbang dengan cepat. Dalam proses terbang mundur, Fang Yu melemparkan tombak suci langit ke tangannya. Memanggil, tombak suci langit menembus langit dan berubah menjadi cahaya perak. Kali ini, sasaran Fang Yu diarahkan ke mata salah satu kepala di tengah ular. Fang Yu ingin mencoba, dan langsung menggunakan tombak suci langit untuk menembus kepala ular, apakah bisa dibunuh secara langsung. Tombak suci langit sangat cepat di udara. Engah, dengan suara yang tajam, Celestial Halberd langsung menembus bola mata kepala di tengah ular, dan terbang keluar dari belakang kepala. Kepala ini bergerak-gerak dengan keras, dan kemudian mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Sejumlah besar cairan berwarna merah terang keluar dari posisi bola matanya. Panggil. Pada saat ini, Sky Celestial Halberd membuat setengah lingkaran cahaya perak dari udara dan kembali ke tangan Fang Yu. Fang Yu berdiri di udara dan terus mengamati situasi ular itu. Kali ini, Celestial Halberd langsung menembus salah satu kepala. Menurut akal sehat, betapapun kuatnya kemampuan perbaikan, ia tidak dapat memperbaiki otak yang rusak. Namun setelah beberapa detik, Fang Yu tertegun. Bola mata kepala itu tidak mengeluarkan darah lagi, dan luka di belakang kepala kembali sembuh. Seluruh ular besar itu kembali menjadi satu tubuh lagi. Kali ini, kedua ekornya terlempar ke arah Fang Yu lagi. Mata Fang Yu basah kuyup, sosoknya berubah menjadi kilatan emas, dan menghilang di tempatnya. Ukuran ular besar itu terlalu besar. Itu melayang di atas ketinggian hampir 1000 meter, memungkinkan orang yang jaraknya lebih dari 10 km untuk melihat dengan jelas. Ular 8 naif telah muncul. Berita itu menyebar dengan cepat. Berbagai stasiun TV di Pulau Dongri buru-buru mengirimkan personel untuk syuting di sana. Keluarga kerajaan, organisasi Tianren, dan bahkan keluarga besar dengan cepat mengetahui berita tersebut. 8 ular yang belum dewasa selalu ada hanya dalam mitos. Kali ini benar-benar muncul di mata dunia, dan tentu saja akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tidak ada yang mau melihat binatang raksasa purba ini dengan matanya sendiri, yang disebut dewa oleh 4 ular besar. Berdiri di atas awan, Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat ular ganas di bawah. Terakhir kali aku menghadapi monster sebesar itu adalah Sky Eater. Tentu saja, sebagai perbandingan, Sky Eater jauh lebih kuat daripada Serpent. Meskipun kemampuan pemulihan ular besar itu luar biasa, kekuatan fisiknya tidak tinggi, dan tubuhnya dapat dengan mudah dipatahkan dengan tombak suci langit. Setelah 2 putaran percobaan, selain kemampuan pemulihannya, Dasnake belum menunjukkan kemampuan apapun yang mengejutkan Fang Yu. Jika ini yang disebut naga semu, itu terlalu umum. Karena garis keturunan Shenlong dicuri sebagai bibrida, secara alami ia akan lebih kuat. Apakah ancaman yang kuberikan belum cukup? Kalau begitu lakukan lagi. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan melemparkannya ke ular besar di bawah. Memanggil, tombak suci langit melintasi langit, seperti kilat. Engah. Dalam sekejap, tombak langit menembus kepala pertama di sebelah kiri, dan kemudian bergegas menuju kepala kedua. Puff. Tombak suci langit melewati 5 kepala berturut-turut. Saat kepala ke-6 hendak pecah, 2 lampu merah tiba-tiba keluar dari mata kepala ini. Lampu merah bertiup di langit tombak suci yang melaju kencang. Ledakan, suara keras terdengar di udara. Celestial Halberd bergetar di udara dan terbungkus dalam kumpulan cahaya merah, tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Akhirnya menunjukkan sedikit kemampuan. Fang Yu tersenyum sedikit, dan menukik ke bawah. Ledakan, cahaya keemasan pada Fang Yu tiba-tiba meledak, dan sosoknya berakselerasi di udara 2 kali. Kali ini, sepertinya cahaya pun tidak bisa mengimbanginya. Mata Fang Yu menyala seperti api emas, tangan kanannya mengepal, dan dia bergegas menuju kepala di tengah-tengah ular besar itu. Kepala ini menyerupai kepala naga. Itu membuat seluruh kepalamu pecah. Kamu tidak bisa memperbaikinya dengan cepat, kan? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dia menghancurkannya. Ledakan.
Kekuatan yang menghancurkan segalanya menghantam bagian atas kepala ini. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian atas kepala ini. Jumlah retakan meningkat hingga jumlah tertentu, dan tiba-tiba meledak. Ledakan, seluruh kepalanya meledak. Sosok Fang Yu mundur ke belakang. Ekor yang menempel di kepala, miring dengan kaku dan berhenti bergerak. 7 kepala lainnya meraung keras dan tubuh mereka terus bergerak-gerak. Roar, mereka semua memandang Fang Yu bersama-sama, cahaya merah darah di mata mereka menjadi lebih intens. Detik berikutnya, 7 pasang mata, 14 lampu merah, berkumpul dari segala arah dan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya. Ledakan keras, awan kepolosan emas, mengembun di sekujur tubuhnya. 14 lampu merah diisolasi oleh energi emas yang menyebalkan, tidak mampu menyentuh tubuh Fang Yu. Ketika energi antara kedua pihak ditransfer, Fang Yu melihat ular besar di depannya, dan tiba-tiba teringat senjata ajaib yang dia peroleh sebelumnya. Kitab Suci Gunung dan Lautan dari orang tua Wang. Senjata ajaib ini dapat memanggil binatang purba. Di antara mereka, ada monster kuat yang mirip dengan Yaki Orochi. Fang Yu belum pernah menggunakannya sekalipun sejak dia mendapatkan Classic of Mountains and Seas. Awalnya, ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan kitab suci pegunungan dan lautan untuk memanggil binatang buas untuk bertarung melawan ular. Namun sayangnya, Fang Yu tidak memakai cincin halus kali ini. San Haijing masih berada di ruang penyimpanan cincin halus. Lupakan, mahakarya emas Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dinantikan. 14 jalan mengandung energi aura penghancur dan terus meledak ke arahnya. Wajah Fang Yu dingin, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak lagi. Ledakan, cahaya keemasan bersinar, memancarkan 14 sinar merah di sekitarnya. Fang Yu dalam bentuk listrik dan bergegas menuju kepala yang paling dekat dengannya. Ledakan, itu adalah pukulan lain, yang menghancurkan kepala ini. Ini adalah ular besar yang muncul di langit. Sekarang, Di tanah beberapa kilometer jauhnya, reporter dari berbagai stasiun TV menghadap ke langit di atas tempat ular itu berada, menjelaskan situasinya. Namun saat ini, terdengar suara keras di udara di belakang. Di saat yang sama, dalam gambar kamera, seekor ular besar berkepala 8 dan berekor 8 tiba-tiba menghilang. Para wartawan memucat karena ketakutan. Oh, Ochi sepertinya sedang diserang. Seorang reporter kembali sadar dan berkata dengan mikrofon. Ledakan, saat ini, terjadi ledakan lagi di udara di belakang. Kepala ular besar lainnya menghilang. Dari 8 kepala asli, saat ini hanya tersisa 6. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka terlalu jauh untuk melihat situasi spesifik di langit. Saat ini, ada tim yang dengan cepat mendekati tempat ular itu berada. Pemimpinnya mengenakan jas hitam dan janggut serta rambut putih, tapi dia belum tua. Boom! Suara keras dari langit di kejauhan menyebabkan ekspresi orang-orang di tim ini terus berubah. Tuan Fujiwara, Orochi yang berusia 8 kekanak-kanakan telah kehilangan 2 kepala. Sepertinya seseorang sedang menyerang Orochi. Seorang bawahan yang mengikuti di belakang berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pria di depan tim mengangkat matanya untuk melihat ular besar di kejauhan. Terlihat jelas bahwa kedua kepala di tengah ular telah menghilang, dan sejumlah besar darah hitam masih berserakan di udara. 6 kepala dan 6 ekor yang tersisa bergerak-gerak hebat. Minami Fujiwara terlihat jelek saat menyadari hal ini. Keberadaan ular besar dalam mitos dan legenda kini bisa dikatakan sebagai dewa binatang di Pulau Dongri. Setelah dia mendengar kabar bahwa ular itu muncul, dia mengira itu adalah sebuah berkah. Tapi sekarang, ular itu sedang diserang. Seseorang ingin membunuh ular itu. Ini adalah binatang suci mereka di Pulau Dongri. Sebagai pemimpin organisasi Tenin, dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Percepat, Nan Fujiwara berkata dengan suara yang dalam dengan mata dingin. Di bawah ular besar itu, ekspresi 2 keluarga besar yang sujud dengan tulus telah berubah saat ini. Di atas kepala mereka, sejumlah besar darah hitam berjatuhan. Orochi, terluka. Bagi mereka, ular adalah Tuhan mereka. Namun kini, Tuhan justru terluka. Menyadari hal ini, hati mereka menjadi dingin dan ekspresi mereka ketakutan. Fang Yu memandangi ular besar di depan. Saat ini, 6 kepala lainnya tiba-tiba membuat gerakan abnormal.
Mereka semua menoleh, menuju kedua kepala di tengah yang telah diledakkan oleh Fang Yu, dan mereka semua membuka mulut. Panggil, aliran energi hitam menyembur dari mulut mereka, membungkus tempat di mana kepala mereka pecah. Fang Yu menyipitkan mata melihat pemandangan ini. Apakah diperbaiki lagi? Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lagi. Tetapi saat ini, keenam kepala itu tidak lagi menghembuskan udara hitam, dan berbalik menghadap Fang Yu. Lokasi paket udara hitam, setelah beberapa detik, dengan cepat menyebar. Dua kepala baru muncul di depan mata Fang Yu. Penampilannya masih seperti naga asli, dengan cahaya putih keperakan bersinar di kulitnya. Kali ini, Fang Yu sangat terkejut. Kemampuan perbaikan yang sangat kuat, bagaimana cara melakukannya? Dua kepala utuh yang meledak diperbaiki hanya dalam beberapa detik. Aum, kedua kepala naga yang telah diperbaiki itu meraung ke arah Fang Yu. Kali ini, mulut mereka terbuka, tidak hanya menderu, tetapi juga sekelompok besar api. Fang Yu berdiri di sana, mengangkat tangannya. Telapak tangan tiran. Di kedua telapak tangan, kemarahan dalam jumlah besar dengan cepat berkumpul. Ledakan. Dia sangat marah sehingga dia meledakkannya ke arah api yang dimuntahkan ular itu. Kedua belah pihak bersentuhan dan meledak. Nyala api ular besar itu dengan mudah dihilangkan oleh energi sejati Fang Yu. Boom! Kemarahan yang agung meledak di tubuh ular itu. Tubuh besar ular besar itu terlempar terbalik. Seperti gunung tinggi yang melayang, meluncur ke bawah di udara, pemandangannya sungguh mengejutkan. Setelah pukulan ini, Fang Yu pada dasarnya yakin. Ular besar ini lemah dalam aspek lain kecuali kemampuan pemulihannya. Belum lagi itu dibandingkan dengan binatang buas dengan tubuh kuat seperti si Huer, bahkan Raja Abadi yang asli lebih kuat darinya. Sudah waktunya untuk menyingkirkanmu. Mata Fang Yu dingin, dan dia melihat monster di depannya yang ratusan atau ribuan kali lebih besar darinya. Agar ular tersebut tidak bisa pulih, maka langsung tiupkan ke 8 kepalanya. Dengan cara ini, seharusnya tidak bisa pulih. Fang Yu berpikir, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan sekali lagi bergegas menuju ular besar di depan. Boom, boom, boom. Selanjutnya, Anda dapat melihat cahaya keemasan berkedip-kedip terus-menerus. Rentetan suara keras mengiringi ledakan kepala ular tersebut. Kali ini, Fang Yu tidak memberi waktu pada ular besar itu untuk bernapas dan menyerang terus-menerus. Hanya dalam 10 detik, ke-8 kepala ular itu meledak. Darah hitam legam tergagap, seperti hujan, mengalir ke bawah. Adegan ini membuat wajah keluarga Matsuo dan keluarga Udagawa menjadi pucat. Tim Fujiwara Minami sudah cukup dekat dengan Orochi. Namun yang mereka lihat adalah pemandangan di mana kepala ular besar itu meledak. Nan Fujiwara langsung berhenti dan membuka matanya lebar-lebar, memandangi ular besar di langit. Ular besar itu saat ini kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Bayangan besar menutupi tanah. Fujiwara Minami terlihat kaget dan beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa. Namun saat ini, tubuh ular besar itu tiba-tiba berhenti terjatuh. Sejumlah besar energi hitam muncul dari tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya. Adegan ini seperti saat ular besar itu baru saja muncul. Wajah Fang Yu sedikit berubah di langit. Setelah meledakkan 8 kepala secara bersamaan, mereka masih belum bisa dibunuh sepenuhnya. Vitalitas ular itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Fang Yu membuka mata wawasannya dan melihat ular besar di bawah. Dalam Ki hitam, Anda dapat melihat bahwa daging dan darah ular terbentuk kembali dengan cepat. Di bawah penglihatan Eye of Insight, tubuh ular besar telah sepenuhnya menjadi kumpulan dari berbagai garis. Namun terlihat jelas bahwa pembuluh darah di tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan. Zat-zat ini memancarkan vitalitas yang kuat. Mungkinkah? Apakah ini darah Shenlong? Fang Yu berpikir, matanya sedikit bergerak. Itu hanya 10 detik lebih. Udara hitam berangsur-angsur hilang. 8 kepala ular muncul lagi. Di tanah, wajah orang-orang dari keluarga ular besar berubah dari putus asa menjadi gembira, bersorak. Ini ular besarnya, dewa-dewa mereka, tidak pernah mati. Di udara, wajah Minami Fujiwara dan seluruh anak buahnya juga penuh dengan keterkejutan. Mereka melihat kepala ular besar itu meledak satu persatu, tapi sekarang, mereka semua pulih. Hal semacam ini sangat melanggar akal sehat. Tapi itu terjadi tepat di depan mata kita. Itu benar-benar binatang legendaris. Setelah kaget, Nan Fujiwara merasa bersemangat. Seni bela diri Pulau Tohichi lemah,
jauh lebih lemah dibandingkan wilayah barat dan musim panas. Tapi sekarang, binatang seperti itu muncul. Penyebaran kejadian ini hanya akan menguntungkan Pulau Dongri. Hanya melalui persetujuan kedua ular besar tersebut, kemunculan ular besar tersebut dilebih-lebihkan dan kemudian dipublikasikan, sehingga ular besar tersebut akan menjadi binatang buas Pulau Dongri. Dengan cara ini, tidak ada yang berani meremehkan Dongri. Pulau lagi, terutama Asosiasi Kitabudo, Fujiwara Minami mengertakkan gigi, ledakan kebencian di hatinya. Di masa lalu, sebagai pemimpin organisasi Tenin, dia selalu bersikap rendah hati sebagai imbalan atas niat baik Asosiasi Beitubudo. Beberapa waktu lalu, ia mendengar banyak peninggalan kuno di musim panas yang banyak mengandung peninggalan kuno. Oleh karena itu, dia menghubungi Huaixu dan mengusulkan untuk pergi ke musim panas untuk menjelajahi peninggalan kuno, tetapi ditolak mentah-mentah. Penolakan ini membuat Fujiwara Nan merasa kesal. Dia memiliki sikap yang baik terhadap Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, tapi dia hanya ingin mendapatkan keuntungan yang setara. Tapi saya tidak menyangka, permintaan kecil pun tidak bisa terwujud. Pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi pada dua keluarga dari keluarga Orochi gelombang www.novelringan.com gelombang jadi dia menggunakan kejadian ini untuk menciptakan opini publik di Pulau Tonichi, secara paksa menghubungkan pembunuh dua keluarga besar tersebut dengan Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Kemudian, dia menggunakan ini sebagai alasan untuk membiarkan Huaixu mengirim orang untuk mengungkapkan sikapnya. Selanjutnya adalah drama pengorbanan keluarga kerajaan, Kinoshita Matsunaga, dan keluarga Matsuo serta keluarga Udagawa. Kedua kekuatan ingin memasuki reruntuhan kuno dan mendapatkan keuntungan, sehingga mereka dengan mudah menyetujui permintaannya. Semua rencana sebelumnya berjalan sesuai dengan idenya dan sempurna. Tapi saya tidak menyangka, semuanya berjalan sesuai rencana, tapi saya tidak memperkirakan kekuatan lawan. Mereka kelihatannya orang biasa, tapi mereka membuat kekacauan di istana kerajaan. Baju dari Tenin dan Saitoichi yang melaksanakan rencana tersebut menderita banyak korban. Tadi malam, Nan Fujiwara sangat marah hingga hampir muntah darah, sangat gila hingga dia ingin memimpin tim mencari seseorang untuk membalas dendam. Namun, ada pesan dari keluarga kerajaan yang menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah, karena Putri Mingzi disandera. Nan Fujiwara tentu saja tidak berani menentang perintah kekaisaran secara terbuka, apalagi mempertaruhkan nyawa Putri Akiko. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menahan amarah dan kebencian di dalam hatinya. Namun, di Pulau Tonichi, wajahnya diinjak-injak dan ditarikan oleh orang-orang dari Asosiasi Budo Ibu Kota Utara masih membuatnya tidak bisa melepaskannya. Dia tidak beristirahat sepanjang malam tadi malam, dan telah memikirkan cara untuk membalas dendam Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Tak disangka, hari ini, ular besar itu akan muncul. Jelas sekali, bajingan itu mendengar suaranya. Sejak mengetahui berita ini, dia telah memikirkan bagaimana memanfaatkan fakta bahwa ular itu hadir. Di sela-sela pikirannya, Nan Fujiwara menatap ular besar di langit, dan hendak bergegas pergi. Namun saat ini, dia merasakan tekanan kuat di atas kepalanya. Saat saya melihat ke atas, saya bisa melihat sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan di atas awan tipis. Pemaksaan datang dari sosok tersebut. Sosok ini, pasti yang menyerang ular itu. Mata Nan Fujiwara tajam, dan berkata, orang ini ingin menyakiti ular itu. Kita bisa menyerang, bekerja sama dengan ular itu, ambil orang ini. Rakyat, ekspresi pria di samping mereka sedikit berubah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa keberadaan kepala ular itu adalah satu orang. Jangan kaget, mulailah dengan cepat, kata Nan Fujiwara, dan bergegas ke langit. Tetapi pada saat ini, semburan panas terik menyerbu ke arahnya. Nan Fujiwara kaget dan langsung berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Saat ini, dia tidak akan pernah bisa melihat sosok itu lagi. Karena langit di atasnya telah ditutupi oleh api merah besar. Wow, seluruh langit tampak menyala. Nyala api ini, di bawah tatapan Nan Fujiwara, menyala dari barat ke timur, menelan tubuh besar ular di dalamnya. Bising, lautan api, inilah lautan api yang sebenarnya, lautan api yang menyala di langit. Mencakup radius beberapa kilometer, langit biru asli benar-benar tertutup. Pemandangan ini seperti mimpi, namun sensasi panas di wajah memberitahu semua orang bahwa inilah yang terjadi. Saat ini, itu seperti hukuman dari surga. Pakaian di tubuh Nan Fujiwara berbau terbakar. Fujiwara sama,
Pergi. Orang-orang di belakang berteriak dengan cemas. Fujiwara Minami pulih dari kelesuannya, dan pakaian di tubuhnya mulai mengeluarkan asap putih. Wajahnya berubah drastis, dan dia segera terbang menjauh, ingin menjauh dari lautan api ini. Namun saat ini, percikan kecil jatuh dari langit. Dan percikan ini jatuh pada pakaian di punggung Fujiwara Minami. Hula, nyala api langsung menyala, menyelimuti seluruh tubuh Fujiwara Minami. Apa? Ketika Fujiwara Minami menyadarinya, hanya ada waktu untuk menjerit. Tubuhnya meronta dalam kobaran api, segera berhenti bergerak, dan jeritan pun berhenti tiba-tiba. Tuan Fujiwara, bawahan itu menoleh, hanya untuk melihat api di tubuh Fujiwara Minami perlahan menghilang. Beberapa abu hitam berjatuhan di mana-mana. Tuan Fujiwara, melihat pemandangan ini, wajah di bawah tangan ini tampak kusam, dan mata mereka terbuka lebar, sulit dipercaya. Fujiwara sama, hanya berubah menjadi abu. Ini tidak benar, apakah itu? Suhu sekitar semakin panas. Kelompok pria ini berkeringat deras. Nafas kematian masih menyebar. Seluruh dunia bersinar kuning kemasan oleh nyala api di atas. Jika mereka tetap tinggal, mungkin mereka akan berakhir bersama Lord Fujiwara. Alhasil, kelompok bawahan ini berusaha semaksimal mungkin dan segera menjauh. Pada saat ini, nyala api di langit juga mengejutkan semua orang di tanah. Adegan ini benar-benar seperti film, bahkan lebih besar dan mengejutkan dari adegan filmnya. Ya ampun, Zheng Ze melangkah mundur dan mau tidak mau mengeluarkan seruan. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Ini mengerikan. ... Di langit, Fang Yu melihat api di depan, dan cahaya kemasan di tubuhnya perlahan melemah. Dia hanya memikirkan cara membunuh ular itu sepenuhnya. Ada banyak cara untuk memilih. Cara paling sederhana dan langsung adalah menggunakan Li Huo. Li Huo setelah perpaduan api jantung matahari dan api jantung bumi sangatlah kuat. Bahkan Fang Yu yang menggunakan Li Huo bisa merasakan panas terik di wajahnya. Bising, di dalam api di depan, terdengar semburan suara terbakar. Di depan ular besar itu, masih terdengar suara gemuruh yang keras disertai perjuangan yang sengit. Namun setelah beberapa detik, suaranya menghilang, dan tubuhnya berhenti bergerak. Li Huo membakar tubuh ular itu hingga berkeping-keping, dan banyak pecahan tubuh yang jatuh ke tanah bersamaan dengan kobaran api. Sebagian besar pecahannya, sebelum jatuh ke tanah, telah berubah menjadi abu hitam dan terbawa angin. Sejumlah kecil pecahan jatuh ke tanah. Rombongan keluarga Udagawa dan Matsuo yang berada tepat di bawah tubuh ular besar itu melihat bola api kecil berjatuhan, namun tidak lolos. Pada saat ini, setiap orang tidak memiliki darah di wajah mereka dan mata mereka putus asa. Ular besar adalah keyakinan mereka. Namun kini, ular itu terbakar di langit yang penuh api, dan tidak ada mayatnya. Adegan ini mematahkan semangat mereka dan iman mereka runtuh. Bola api kecil jatuh, menyentuh salah satunya. Nyala api langsung menyala dan menyulut orang lain di sebelahnya. Satu demi satu, api membesar dengan cepat, membakar kuil ular besar. Langit meninggalkan api selama hampir 2 menit sebelum perlahan menghilang. Nyala api menghilang, dan tubuh besar ular besar itu menghilang. Memang benar itu adalah naga semu dengan darah naga, dan bisa dibakar dengan api selama 2 menit. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu menarik kembali tombak surgawi ke dalam tubuhnya dan melihat sekeliling, hanya untuk merasakan bahwa cuacanya cerah. Dia menundukkan kepalanya lagi, menunduk, dan tertegun. Saya melihat tempat di mana awalnya candi ular besar berada kini menjadi area luas yang hangus hitam. Bagaimana Li Huo menyebar ke tempat itu? Fang Yu tertegun sejenak, lalu teringat pada Zheng Ze. Dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menemukan bahwa Zheng Ze telah mundur 5 hingga 600 meter dari kuil ular besar, dan tidak terpengaruh. Zheng Ze berdiri di tepi jalan raya. Saat ini sudah banyak sekali mobil yang datang dari dekat jalan raya yang tidak ada kendaraannya. Orang-orang ini sedang mendiskusikan visi yang baru saja terjadi. Aku baru sampai, kenapa ular besar itu menghilang? Cepat keluar, jangan biarkan aku lari sia-sia. Ular besar itu mati terbakar oleh api langit. Apa kamu tidak melihatnya sekarang? Seluruh langit tertutup api, dibakar sampai mati oleh api langit, ini adalah hukuman ilahi. Saya khawatir itu karena kemunculan ular besar yang melanggar hukum surga. Dalam diskusi yang kacau, Zheng Ze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas kuil ular besar.
Dia ingin menemukan sosok Fang Yu. Nyala api yang memenuhi langit barusan, entah dilepaskan oleh Fang Yu atau tidak, cukup berbahaya. Ular besar dan pelipisnya semuanya hilang. Apa yang masih kamu lihat di sini? Pergi. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar di telinga Zheng Ze. Zheng Ze menoleh dan melihat Fang Yu berdiri di sampingnya dengan ekspresi polos. Tidak terlihat luka di sekujur tubuhnya, namun terdapat bekas luka bakar di pinggiran bajunya. Petik 2. Tuan Fang. Zheng Ze menelan ludah, bersemangat dan terkejut, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Akan ada lebih banyak orang di sini, ayo pergi dulu, kata Fang Yu. Fang Yu dan Zheng Ze meninggalkan kerumunan yang berisik dan kembali ke kediaman mereka. Selama kurun waktu tersebut, apa yang terjadi di kuil ular besar telah menyebar ke seluruh pulau Dongri sehingga menimbulkan sensasi. Zheng Ze menyalakan TV di aula gelombang www.novelringan.com. Gelombang stasiun TV menyiarkan laporan tentang kuil ular besar. Saat ini, reporter sedang mewawancarai seorang penduduk desa yang tinggal dekat kuil ular besar. Ini hukuman para dewa. Selain para dewa, siapa yang bisa mengeluarkan api seluas itu? Lihat, bahkan kuil ular besar pun dibakar. Ini hukuman para dewa. Kedua ular besar itu dihancurkan beberapa hari yang lalu. Jika hal seperti ini terjadi lagi hari ini, pasti keluarga ular telah melakukan terlalu banyak kejahatan, yang menyebabkan Tuhan marah. Para penduduk desa berbicara dengan penuh semangat, tetapi gambarnya terpotong ke tempat lain. Zheng Ze mematikan TV, memandang Fang Yu, dan berhenti berbicara. Apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu memandang Zheng Ze dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda melepaskan api itu? Zheng Ze bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, apakah kamu benar-benar percaya pada hukuman Tuhan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tidak, aku hanya. Zheng Ze terkejut tanpa hasil setelah mendapat jawaban pasti. Meskipun Fang Yu termasuk dalam perbandingan 100 sekte, dia juga menggunakan cakupan api yang luas. Cakupannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengejutkan. Tingkat sihir ini telah melampaui batas kognitif. Sebelum mengenal Fang Yu, Zheng Ze selalu percaya bahwa kesombongan gurunya adalah puncak kemampuan para biksu saat ini. Tapi sekarang, ketiga pandangannya telah disegarkan. Yang lebih menakutkan, dilihat dari ekspresi Fang Yu, ini jauh dari batas. Setelah sekian lama terkejut, Zheng Ze merasa lega. Tuan Fang, kapan kita akan kembali ke Beidou? Zheng Ze bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Ayo kembali malam ini. Kembali malam ini. Tentang kehancuran keluarga Yagi dan keluarga Uemura, kata Zheng Ze dengan ekspresi stagnan. Masalah ini tidak bisa diselidiki sekarang. Mengenai pembunuhnya, aku punya tebakan di hatiku, tapi aku belum yakin. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Tebak, menurutmu siapa pembunuhnya? Zheng Ze bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria berbaju hitam, identitas detailnya, saya belum tahu. Fang Yu berkata, karena pihak lain tidak memilih untuk terus menghancurkan dua keluarga yang tersisa, itu berarti kemungkinan besar mereka akan meninggalkan Pulau Dongri dan tinggal di sini. Tidak ada hasil yang ditemukan. Zheng Ze mengangguk dan berhenti bertanya. Fang Yu masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia punya firasat bahwa dia dan pria berbaju hitam ini akan bertemu suatu hari nanti. Mengenai kapan dan di mana, dia tidak jelas. Tapi untuk bertemu, dia pasti akan bertemu, ini nalurinya. Zheng Ze berjalan keluar rumah dan berbicara dengan keempat rombongan. Fang Yu duduk sendirian di sofa di lobi, memikirkan beberapa hal. Saat melawan ular besar itu, perkataan Li Huoyu membuatnya sangat prihatin. Sumber energi kekuatan ilahi adalah binatang buas. Dalam sejarah panjang musim panas, binatang suci yang diketahui umat manusia, sebenarnya, hanya naga suci dan burung phoenix. Dengan kata lain, semua makhluk yang Anda lihat hari ini yang mengandung kekuatan suci, kembali ke bawah, kemungkinan besar terkait dengan dua binatang dewa ini. Misalnya, keluarga kerajaan Arnold di wilayah barat diberkahi dengan kekuatan suci karena penyelamatan makhluk Phoenix. Dan darah 4 keluarga ular besar berasal dari naga semu ular besar. Ini mudah dihubungkan, dan sangat mudah dimengerti. Namun melihat situasi Linger, sulit untuk dijelaskan. Saat pertama kali bertemu, Fang Yu belum menyatu dengan asal-muasal Shenlong,
dan tidak ada kekuatan suci dalam darah Linger. Saat itu, Fang Yu sudah akrab dengan Linger, seolah-olah dia sudah saling kenal sebelumnya. Tapi Linger baru berusia 7 atau 8 tahun. Jika Fang Yu bertemu dengannya, mustahil untuk melupakannya. Linger hari ini, setelah koma beberapa saat, kekuatan suci muncul di darahnya. Menurut Lao Gui, ini mungkin merupakan kebangkitan darah. Kura-kura tua itu juga mengatakan bahwa darah Linger menyatu dengan darah Fang Yu. Jadi, garis keturunan apa yang terbangun? Setelah Fang Yu mendapatkan asal-usul naga, darah di tubuhnya berubah menjadi emas. Dapat juga disimpulkan bahwa garis keturunan Linger mungkin juga terkait dengan garis keturunan Shenlong. Kesimpulan ini masuk akal, tetapi tidak dapat menjelaskan keakrabannya, sebab rasa keakraban sudah muncul saat pertama kali kita bertemu. Pada saat itu, Fang Yu belum mendapatkan sumber Shenlong, dan garis keturunan Linger belum terbangun. Dengan kata lain, pada saat itu, meskipun Linger memiliki hubungan dengan garis keturunan Shenlong, Fang Yu tidak ada hubungannya dengan Shenlong, dan dia seharusnya tidak merasa familiar. Sial, setiap kali aku memikirkannya, semakin kacau. Fang Yu mengusap pelipisnya, mengerutkan kening, dan tidak ingin berpikir lagi. Zheng Ze telah memesan tiket untuk kembali ke ibu kota utara, pada pukul 8 malam. Sore harinya, Fang Yu kembali ke kamar tidur di lantai 2 dan berbaring di tempat tidur. Tak lama setelah tertidur, seseorang datang mengunjungi kediaman tersebut. Pengunjungnya adalah pangeran kerajaan yang bertemu tadi malam, Fukuze Liangsheng. Fukuze Liangsheng masa kini yang mengenakan jubah sutra mewah menunjukkan statusnya sebagai seorang bangsawan. Dengan wajah hormat, dia meminta untuk bertemu Fang Yu. Ini sangat mengejutkan Zheng Ze, karena Fang Yu belum menggunakan nama aslinya sejak dia datang ke Pulau Dongri. Bahkan di Istana Kekaisaran, mereka menggunakan wajah yang aneh. Masuk akal jika keluarga kerajaan tidak boleh mengetahui identitas asli Fang Yu. Tadi malam, kami menghubungi Tuan Huaixu. Baru kemudian kami tahu bahwa orang yang menghadiri perjamuan kemarin adalah Fang Yu, Tuan Fang. Apa yang terjadi kemarin sepenuhnya kesalahan keluarga kerajaan kami, dan kesopanannya adalah hilang. Jadi, kami ingin mengundang Tuan Fang dan Tuan Zheng ke istana bersama dan menerima permintaan maaf saya yang tulus. Kata Fukuzawa. Dibandingkan kemarin, postur Fukuzawa Liangsheng memang jauh lebih rendah, bahkan sedikit rendah hati. Saat ini, Fang Yu sudah turun dari lantai 2. Saat Fukuze Liangsheng melihat Fang Yu, wajahnya berubah, dia langsung membungkuk, turun dan membungkuk kepada Fang Yu. Maksudmu, kamu ingin mengundangku ke istana untuk makan malam? Fang Yu bertanya. Fukuze Liangsheng tidak menyangka Fang Yu akan berterus terang. Dia terkejut dan menjawab, ya. Tapi yang paling penting, kami ingin orang dewasa lainnya menyampaikan permintaan maaf kami. Zheng Ze di samping tampak sedikit aneh ketika dia melihat satu-satunya janji Fukuzawa Liangsheng. Tadi malam Fang Yu mengacaukan istana kerajaan dan melukai Zetian dengan parah. Dia menakuti banyak tamu terhormat dan akhirnya membawa Fukuzawa Akiko ke depan umum. Jika hal seperti itu terjadi pada siapapun, itu harus menjadi pembalasan. Setelah tadi malam, Zheng Ze masih sedikit khawatir untuk meninggalkan Pulau Dongri. Tapi sekarang ketika saya melihatnya, sikap keluarga kerajaan sepertinya tidak ada ide balas dendam sama sekali, melainkan malah meminta maaf kepada mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Zheng Ze sudah memesan tiket feri jam 8 malam ini, kita tidak punya banyak waktu. Fang Yu berkata dengan ringan. Petik 2. Tidak apa-apa, jika itu menghalangi waktu, kita bisa menyediakan pesawat pribadi untuk mengirim semua orang dewasa dari Asosiasi Seni Bela Diri kembali ke ibu kota utara. Fukuzawa Yoshio berkata dengan hormat dengan kedua tangannya. Baiklah, kalau begitu kami tidak bisa menolak ajakan baikmu, ayo pergi ke sana, kata Fang Yu. Pada jam 5 sore, Fang Yu datang ke istana kerajaan di Pulau Dongri. Dari segi tampilan bangunannya, istana kerajaan memang unggul, megah dan megah. Tapi interiornya adalah semua bangunan, dan pemandangan serta kenyamanan lingkungan jauh lebih buruk daripada rumah Fang Yu. Fukuze Liangsheng secara pribadi memimpin Fang Yu dan Zheng Ze ke istana. Seharusnya tidak banyak orang yang makan bersama. Saya pribadi lebih suka ketenangan, kata Fang Yu. Jangan khawatir, Tuan Fang. Kami memenuhi syarat untuk menemui Anda di seluruh istana kami,
tetapi hanya ada beberapa orang. Fukuzawa Liangsheng berbalik dan berkata dengan hormat. Fang Yu memandang Fukuze Liangsheng, matanya sedikit berkedip. Tampaknya meninggalkan bekas pada Fukuzawa Akiko kemarin masih cukup membuat takut orang-orang ini. Jika tidak, Fukuze Liangsheng tidak akan menjadi orang bodoh, dan dia akan menyanjung setiap kata. Mereka tahan dengan nada ini. Fang Yu memandang Zheng Ze dan berbisik sambil tersenyum. Mereka sudah mengetahui identitas Anda, Tuan Fang. Jawab Zheng Ze. Identitas. Fang Yu bertanya. Tuan Fang, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang reputasi yang Anda buat di Beidou beberapa waktu lalu. Zheng Ze mentransmisikan Fang Yu dengan energi aslinya, bahkan keluarga teratas di Beidou menganggap Anda sebagai dewa. Biarlah sendirian berbicara tentang keluarga kerajaan Pulau Dongri. www.novelringan.com. Apa yang kamu lakukan di ibu kota utara tersebar di sini, situasi saat itu hanya akan dibesar-besarkan. Selain penampilanmu di istana kerajaan kemarin, mereka tentu saja takut. Selama percakapan mereka berdua, mereka memasuki ruang tamu di dalam istana. Ruang tamunya luas, dengan penjaga berdiri di kedua sisinya, dan meja panjang di tengahnya, namun makanan belum tersaji. Sebelum Fang Yu melangkah maju, beberapa orang menyambutnya. Pria yang berjalan di tengah berusia lebih tua, pelipisnya putih, matanya tajam, dan dia mengenakan jubah mewah yang diukir dengan berbagai pola. Aura seorang atasan bangsawan yang terpancar dari orang tersebut menunjukkan bahwa ia adalah kedudukan tertinggi di istana ini. Orang ini seharusnya menjadi penguasa keluarga kerajaan hari ini, Fukuzawa Longhao. Namun tanpa pikir panjang, beberapa orang di depan mereka tiba-tiba berhenti, membungkuk kepada Fang Yu. Tuan Fang, saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Sebagai pengorbanan kepada keluarga kerajaan, Kinoshita Matsunaga berani bekerja sama dengan organisasi lain untuk membuat rencana. Tadi malam, saya memerintahkan orang ini untuk diusir dari istana dan menyita apa yang didapatnya dari keluarga kerajaan. Semua harta benda tidak akan digunakan lagi. Fukuzawa Longhao mengangkat tubuhnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Oke, aku tahu Kinoshita Matsunaga tidak ada hubungannya denganmu, kata Fang Yu. Kinoshita Matsunaga, sebagai pengorbanan, telah mewakili wajah keluarga kerajaan kami. Jika kami bertindak seperti ini, kami pasti akan dihukum, dan kami juga harus menyampaikan permintaan maaf kami. Fukuzawa Takahiro berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Fukuzawa Longhao mempersilakan Fang Yu dan Zheng Ze untuk duduk. Fang Yu dan Zheng Ze duduk sendirian di satu sisi meja makan. Fukuzawa Longhao dan anggota keluarga kerajaan lainnya duduk berhadapan. Fukuzawa Akiko yang dibawa paksa kemarin juga hadir. Fang Yu meliriknya, dia segera menundukkan kepalanya dengan panik. Tuan Fang, saya ingin tahu apakah Anda telah memperhatikan apa yang terjadi hari ini. Ular besar itu muncul di dunia ini, tetapi dihukum oleh para dewa. Api suci dari langit membawanya ke kuil ular besar, dan yang besar sekelompok anggota ular besar yang diabadikan di bawah dibakar menjadi asap. Fukuze Liangsheng berkata dengan raut wajahnya. Saya melihat beritanya, sungguh menyedihkan, kata Fang Yu. Tuan Fang, sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Longhao Fuze memandang Fang Yu dan bertanya, apa yang kamu ingin aku pikirkan? Fang Yu bertanya balik, apakah menurutmu ini benar-benar yang disebut hukuman ilahi? Fukuzawa Longhao bertanya, aku tidak tahu dewa-dewa di Pulau Dongrimu, tapi menurutku mungkin saja terjadi kebakaran sebesar itu. Fang Yu berkata dengan ambigu. Itu pasti hukuman ilahi. Kalau tidak, itu tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Matsuo dan keluarga Uemura baru saja dimusnahkan. Pagi ini, bahkan kuil Orochi dan Orochi dibakar oleh langit. Ini pastilah 4 keluarga Orochi yang sangat berdosa dan tidak dapat ditoleransi oleh para dewa. Ah, kata Fukuzawa. Fang Yu diam-diam mengamati ekspresi anggota keluarga kerajaan di seberangnya. Tampaknya sistem ular telah hancur, dan keluarga kerajaan cukup bahagia. Masuk akal untuk memikirkannya sedikit. Status 4 ular besar di masa lalu terlalu tinggi, dan cukup menjadi ancaman bagi wibawa keluarga kerajaan. Fang Yu juga diperhitungkan secara tidak terlihat, memberikan bantuan besar kepada keluarga kerajaan Pulau Dongri. Namun masyarakat di Pulau Dongri sepertinya mempercayai keberadaan dewa. Semua penafsiran tentang apa yang terjadi di kuil ular besar saat ini ada hubungannya dengan para dewa. Tentu saja,
Bagi Fang Yu, ini adalah hal yang baik. Selama hal itu tidak mengganggu pikirannya, dia dapat menghindari banyak masalah. Setelah kedua belah pihak berbicara sebentar, mereka mulai menyajikan hidangan. Begitu hidangannya ada di atas meja, Fang Yu tanpa basa-basi membenamkan kepalanya dan makan. Adegan ini mengejutkan anggota keluarga kerajaan yang duduk di seberangnya. Menurut rumor yang beredar, Fang Yu ini pergi ke keluarga kerajaan dari keluarga pertama di ibu kota utara sendirian, seolah-olah dewa perang datang ke dunia, menghancurkan semua raja yang berkuasa, memaksa para tetua yang menjaga keluarga kerajaan untuk mengambil tindakan, dan masih tersesat. Pada akhirnya, anggota keluarga kerajaan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan agar mereka bisa hidup. Setelah pertempuran itu, keluarga Wang, yang telah lama berdiri di dunia seni bela diri ibu kota utara. Anda tahu, sebelum Fang Yu menembak, keluarga Wang sedang sibuk. Tetapi orang seperti itu sangat merugikan vitalitas keluarga Wang dan kehilangan reputasinya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Orang yang begitu kuat, kekuatan kognitif kelompok anggota keluarga kerajaan ini adalah adanya kembang api non-manusia, wajah dingin dan kekejaman, serta temperamen yang luar biasa. Tapi Fang Yu di depannya, memegang lobster di tangan kirinya, dan kaki ayam panggang di tangan kanannya, mulutnya berminyak. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak cocok dengan God of War Peerless yang dirumorkan. Dengan cara ini, Fang Yu menyapu sebagian besar makanan di atas meja di bawah sorotan mata anggota keluarga kerajaan yang terkejut. Setelah menyeka mulutnya dengan handuk panas, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Maaf, saya belum makan enak setelah datang ke Pulau Dongri. Fang Yu tersenyum. Jika Tuan Fang tidak memiliki cukup makanan, kita masih bisa terus menyajikannya. Fukuzawa Longhao tersenyum. Tidak, aku kenyang, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Fuze Longhao berhenti sejenak dan berkata, Tuan Fang, kami mengundang Anda kali ini. Selain meminta maaf, sebenarnya ada satu hal yang ingin kami minta. Mari kita bicara. Fang Yu mengangkat kepalanya dan meminum anggur merah di gelas dan berkata. Fukuzawa Longhao melirik Fukuzawa Yoshio yang duduk di sebelahnya. Ryoho Fukuzawa duduk tegak dan berkata, di sudut terpencil Nusantara di sebelah selatan Pulau Dongri kita, ada sebuah pulau kecil yang terpencil. Setengah tahun yang lalu, sebuah perahu nelayan kandas di sana, dan 4 nelayan menaiki pulau itu. Kemudian, mereka menemukan ada beberapa patung batu aneh di pulau kecil ini, dan ada juga bukit setinggi 30 hingga 40 meter. Ada lubang di dasar bukit, dan Anda bisa masuk ke dalam. Keempat nelayan itu tidak diselamatkan hari itu, jadi mereka tinggal di pulau kecil itu selama 1 malam. Ketika penyelamatan datang keesokan harinya, hanya ada 1 nelayan yang tersisa di pulau itu, dan 3 lainnya hilang. Petik 2. Dan nelayan yang tersisa sudah dalam keadaan gila. Apa yang terjadi sebelumnya disimpulkan dari kata-katanya yang terputus-putus dan situasi di pulau itu. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ketiga nelayan itu masuk ke dalam gua itu? Tim penyelamat sempat mencari di pulau dan perairan sekitarnya selama beberapa waktu, namun tidak menemukan ketiga nelayan tersebut. Jadi tim penyelamat menyimpulkan bahwa ketiganya mungkin telah masuk ke dalam gua. Tapi di permukaan, bukitnya tidak terlalu besar, dan guanya tidak boleh terlalu dalam. Namun saat tim penyelamat hendak memasuki gua untuk menjelajah, nelayan tersebut dengan marah menghalanginya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Zheng Ze, yang duduk di sebelahnya, melirik Fang Yu, sedikit mengernyit. Kisah ini terdengar sangat mirip dengan bagian dari beberapa film horor. Tapi wajar saja, tim penyelamat tidak bisa terpana dengan perkataan orang gila. Mereka tetap masuk ke dalam gua. Fukuzawa berkata, saya tidak berpikir, gua itu normal, dan itu adalah ujung untuk berjalan lebih dari selusin meter ke dalam. Tetapi tidak ada cahaya di dalam gua, sangat redup, dan ada bau darah. Setelah menyalakannya dengan senter, saya menemukan bahwa gua itu berlumuran darah di mana-mana. Dilihat dari bekasnya, darahnya masih segar. Perhatian terhadap hal ini membuat tim penyelamat sangat terkejut. Mereka melihat satu-satunya nelayan yang masih hidup, baru kemudian mereka menemukan ada noda darah di sudut mulut dan kuku nelayan. Setelah itu, tim penyelamat mengambil nelayan itu naik ke kapal dan bersiap mengirimnya kembali ke kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Tak disangka, saat berada di atas kapal, nelayan ini tiba-tiba muntah. Muntahannya adalah darah dan daging manusia.
Fang Yu tidak bereaksi terhadap ini. Tapi Zheng Ze, serta anggota keluarga kerajaan lainnya yang hadir, memucat. Terutama Fukuzawa Akiko, bahkan sambil memegangi dadanya, seperti muntah. Sebelum dikirim kembali ke kota terdekat, pori-pori nelayan mulai mengeluarkan darah hingga darahnya habis dan mati di atas kapal. Kata Fukuzawa Yoshio, wajahnya menjadi pucat, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dan di bulan berikutnya, semua anggota tim penyelamat itu meninggal dengan berbagai cara yang aneh. Setelah kejadian itu terjadi, organisasi Tianren segera mengirimkan tim elit gelombang www.novelringan.com gelombang ke pulau. Tetapi ketika mereka pergi ke tempat itu, mereka tidak dapat menemukan pulau itu. Sebulan kemudian, nelayan lain menemukan bahwa pulau itu muncul di laut. Mereka memberitahu organisasi Tianren. Organisasi tersebut mengirimkan tim lagi, tetapi setelah tiba, pulau itu hilang lagi. Kalau begitu, pulau ini tetap tidak terlihat. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, setelah menemukan ini, tim organisasi Tenin ditempatkan tepat di sebelahnya, mengawasi tempat itu setiap saat. Fukuzawa Yoshio berkata dengan suara yang dalam, suatu kali, mereka menunggu sampai pulau itu muncul, lalu mereka pergi bersama. Mendarat di pulau itu, hasilnya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Sejak saat itu, pulau kecil ini telah terdaftar sebagai kawasan terlarang oleh organisasi Tenin dan disebut sebagai Pulau Hantu. Organisasi Tianren tidak lagi mengirim orang ke sana. Jadi, kamu bertanya padaku, ingin aku pergi ke pulau kecil ini saja? Fang Yu bertanya, ya, kami telah meminta seseorang untuk meramal. Keberadaan pulau kecil ini merupakan kutukan bagi keluarga kerajaan kami. Fukuzawa berkata, satu-satunya cara untuk menghapus keanehan Pulau Hantu. Untuk menghilangkan bintang jahat ini. Hal semacam ini, bukankah kamu meminta orangmu sendiri dan mempercayakanku kepada orang luar untuk melakukannya? Tidak pantas kan, kata Fang Yu. Ahli ramalan mengatakan bahwa keluarga kerajaan kita tidak dapat melakukannya secara pribadi. Kita harus mengundang orang luar untuk melenyapkan bintang jahat itu, jika tidak maka hanya akan memakan lebih banyak nyawa. Fukuzawa berkata, dan kami mempercayakan Tuan Fang untuk melakukannya untuk Anda. Pasti akan membayar imbalan yang membuat Tuan Fang puas. Setelah berbicara, Fukuzawa memberi isyarat. Seorang pelayan yang mengenakan gaun istana segera keluar dari belakang, memegang kotak perak kecil di kedua tangannya, dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Pelayan membuka kotak itu, dan liontin giok hijau berbentuk bulan sabit terlihat di dalamnya. Tuan Fang, inilah ketulusan kami. Fukuze Liangsheng berkata, ini artefak kami, Qiongkuyu, yang juga bisa disebut Gouyu. Fang Yu memandangi Gou Giok di depannya, matanya sedikit berkedip. Pada potongan Gou Giok ini memang terdapat aura yang istimewa. Nafas ini mirip dengan kekuatan ilahi, tetapi bukan kekuatan ilahi. Sedikit perbedaan hanya dapat dirasakan dengan indera yang tajam. Tuan Fang, selama Anda berjanji untuk menyelesaikan masalah ini untuk kami, bagian Qiongkuyu ini akan diberikan langsung kepada Anda sebagai hadiah. Kata Fukuze Liangsheng, kamu akan dibayar sebelum semuanya selesai. Apakah kamu tidak takut aku akan pergi? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Tuan Fang memiliki reputasi seperti itu di musim panas, tentu saja kita dapat mempercayainya. Fukuzawa Liangsheng tersenyum, setelah masalah ini selesai, Tuan Fang dapat mengajukan permintaan apapun, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Setelah berbicara, Fukuze Liangsheng memandang Fang Yu. Fuze Longhao juga memandang Fang Yu dengan ekspresi tulus. Zheng Ze menoleh untuk melihat Fang Yu. Tidak mudah baginya untuk memberikan saran untuk hal semacam ini, hanya pilihan Fang Yu. Oh, sulit untuk bersikap baik. Karena kamu sangat percaya padaku, aku harus berjanji padamu. Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung mengambil Gou Giok Aquamarine di dalam kotak dan memasukkannya ke dalam sakunya. Melihat pemandangan ini, Fukuzawa Liangsheng dan Fukuzawa Longhao saling berpandangan, dengan senyuman di wajah mereka. Tuan Fang, saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia. Fukuze Liangsheng berkata sambil bersulang. Oke, Fang Yu mengambil gelas anggur, menyentuhnya, dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Perjamuan sudah selesai. Jika Tuan Fang ingin menangani masalah ini, dia harus tinggal di Pulau Dongri selama beberapa hari. Setelah masalah ini selesai,
saya akan mengirim pesawat khusus untuk mengirim orang dewasa kembali ke ibu kota utara, kata Fukuzawa. Oke, Fang Yu mengangguk. Setelah itu, Fukuze Liangsheng menyuruh Fang Yu dan Zheng Ze keluar istana. Fang Yu berjalan kembali perlahan bersama Zheng Ze dengan alasan berjalan-jalan untuk mencernanya. Melihat punggung Fang Yu dan Zheng Ze berangsur-angsur menghilang, Fukuze Liangsheng sedikit menyipitkan matanya, bayangan suram melintas di matanya, dan kembali ke istana. Fukuzawa Liangsheng berjalan ke istana yang lebih dalam dan bertemu Fukuzawa Longhao di ruang kerja di lantai 2. Saudaraku, kamu bilang Fang Yu, maukah kamu kembali? Fukuze Liangsheng bertanya dengan suara yang dalam. Prajurit musim panas selalu sombong, bahkan jika kamu membuatnya begitu buruk, dia tetap tidak menaruh perhatian pada pulau hantu. Fukuzawa Ryuho berkata dengan tangan di punggung dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, melihat pemandangan malam di luar jendela. Karakter yang mendominasi dan menonjol pasti akan menghargai reputasinya. Karena dia telah menerima komisi, dia pasti akan pergi. Saya awalnya khawatir bahwa terlalu buruk untuk mengatakan bahwa itu akan membuatnya takut untuk menerima komisi. Fukuzawa Yoshio mencibir, sungguh konyol untuk mengatakan bahwa Fang Yu benar-benar kupikir kita akan mengambil keluarga kerajaan untuk hal seperti itu. Artefak Gouryu, dia belum melihat Gouryu yang asli, dan meskipun karya itu barusan palsu, ia juga penuh dengan energi. Wajar jika dia tidak bisa membedakannya. Fukuzawa Longhao berbalik dan berkata. Fukuzawa Liangsheng menunjukkan ekspresi cemberut dan berkata, sekarang saya hanya berharap keberadaan di Pulau Hantu dapat memusnahkannya. Pulau Hantu, hal yang disebutkan di meja makan itu memang kejadian nyata, namun ceritanya sedikit dipoles. Fukuzawa Liangsheng dan Fukuzawa Longhao tidak pernah memaafkan Fang Yu atas perbuatannya kemarin. Namun mereka tidak berani menghadapi yang kuat seperti kepala Fang Yu seterusnya. Jadi, mereka membuat rencana yang terbaik dari kedua dunia. Dengan bantuan Pulau Hantu, untuk menyingkirkan Fang Yu, musuh yang menginjak-injak martabat kerajaan mereka. Dan cara yang mereka pilih cukup aman. Di permukaan, ini hanya komisi. Fang Yu telah menerima hadiah mereka dan yakin dengan kekuatannya sendiri sebelum pergi ke Pulau Hantu. Dengan cara ini, jika Fang Yu mengalami kecelakaan di Pulau Hantu, Asosiasi Beitu Budo tidak akan punya alasan untuk merepotkan keluarga kerajaan. Dan akibat lain dari kejadian ini adalah Fang Yu berhasil menghilangkan bahaya di Pulau Hantu dan kembali hidup-hidup. Ini masih merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga kerajaan. Fang Yu mengesampingkan tempat berbahaya yang terkenal di Pulau Dongri, dan masalah ini hanya perlu dipublikasikan. Ini masih merupakan keuntungan keluarga kerajaan dan dapat mendapatkan reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Dan hadiah yang dibayarkan hanyalah Gouryu palsu. Rencana ini sempurna, tidak hanya mungkin untuk memberantas Fang Yu, tetapi juga meninggalkan jalan pulang yang terbaik. Tidak ada yang bisa menantang otoritas keluarga kerajaan. Selama kamu melakukan ini, kamu harus dihukum. Ngomong-ngomong, apa hasil penyelidikan tentang apa yang terjadi di kuil ular besar hari ini? Fukuzawa Longhao bertanya, kejadian ini terjadi dengan sangat rahasia, dan belum ada hasil. Satu-satunya yang pasti adalah orang yang tewas di tempat kejadian adalah anggota inti dari keluarga Udagawa dan Matsuo. Fukuzawa Yoshio berkata sambil tersenyum dingin. Tidak peduli siapa yang melakukannya, itu sangat membantu kami. Fukuzawa Takahiro menyipitkan mata dan memerintahkan, ingat, mulai hari ini, kita harus menghubungkan masalah ini dengan hukuman ilahi dan terus mempublikasikannya. Reputasi klan ular besar harus dihancurkan. Keluarga kerajaan Fukuzawa kami adalah satu-satunya keturunan para dewa di Pulau Dongri. Saya mengerti. Fukuzawa Liangsheng menunduk dan berkata, Fang Yu dan Zheng Ze berjalan keluar istana perlahan di sepanjang jalan utama. Berapa lama sekarang? Fang Yu bertanya gelombang www.novelringan.com gelombang sekarang jam 6.52 sore. Zheng Ze melirik telepon dan berkata, perahu kita tepat jam 8, kan? Fang Yu bertanya, ya, jawab Zheng Ze, itu bagus, harusnya tepat waktu. Fang Yu mengangguk dan kata, Zheng Ze tertegun sejenak dan bertanya, Tuan Fang, apakah kamu setuju untuk pergi ke Pulau Hantu? Sial, Fukuzawa Liangsheng memiliki Fukuzawa Longhao, tapi aku tidak merasa nyaman pada pandangan pertama. Fang Yu berkata dengan ringan, tapi kamu sudah menerimanya, kompensasinya, kata Zheng Ze. Bagaimana dengan itu?
Mengapa saya harus berunding dengan mereka? Selain itu, bisakah benda ini dianggap sebagai hadiah? Fang Yu mengeluarkan batu giok hijau pirus dari sakunya, mengangkat alisnya, dan berkata, apakah menurut Anda batu giok ini berharga? Ini adalah alat ilahi. Jangan, Tuan Fang, apakah menurut Anda ini adalah Gouyu asli? Zheng Ze bertanya dengan ekspresi berubah. Saya tidak tahu apakah itu palsu, tapi saya bisa dipastikan ini pasti tidak berharga. Fang Yu mencibir. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Zheng Ze bertanya dengan ekspresi kaget. Karena mereka gelisah dan baik hati, tentu saja aku punya untuk melakukan segalanya. Dengan itu, Fang Yu berhenti. Zheng Ze berhenti dan menatap Fang Yu. Fang Yu meremas Gouyu di tangannya dan berkata, kamu kembali dulu. Lalu pada jam 8, tunggu saya di dermaga tepat waktu. Fang, kamu ingin? Zheng Ze bingung. Aku berkata, mereka gelisah dan baik hati, haruskah aku memberi mereka pelajaran? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Setelah berbicara, sosok Fang Yu menghilang di depan Zheng Ze. Zheng Ze tetap di tempatnya, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Fang Yu menyembunyikan tubuh dan nafasnya dan kembali ke istana. Di jamuan makan, ketika Fukuze Liangsheng meminta pelayannya untuk memberikan sepotong guas, Fang Yu merasakan ada yang tidak beres, dan segera melepaskan kesadaran ilahi, menutupi seluruh istana. Ada 2 orang terkuat di istana, terletak di kedua sisi istana. Basis budidaya kedua orang ini mungkin berada pada tahap awal transformasi dewa. Tingkat budidaya ini tidak ada artinya di dunia seni bela diri ibu kota utara, tetapi ia adalah penjaga terkuat keluarga kerajaan Pulau Tori. Setelah mengetahui hal ini, Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk menemukan aula terdalam. Aula utama ini mirip dengan aula pemujaan yang terlihat di kuil ular besar sebelumnya. Di atas adalah dewa dan berhala, dan di 3 lempengan emas di bawah, masing-masing ada 3 benda. Salah satu cermin, pedang panjang, dan Gou giok hijau. Potongan Gou jade ini persis sama dengan potongan Gou jade yang diberikan Fukuze Liangsheng kepada Fang Yu di jamuan makan. Perbedaannya hanya pada aura yang terpancar dari Gouyu. Kekuatan suci yang terkandung dalam Gouyu di aula ibadah cukup jelas terlihat. Saat itu Fang Yu tahu bahwa apa yang ada di tangannya pasti palsu. Pada saat yang sama, dapat dipastikan bahwa anggota keluarga kerajaan yang duduk di seberangnya sedang mempermainkannya. Namun, Fang Yu tidak ingin membeberkannya saat itu juga. Akibatnya konflik mau tidak mau akan muncul, dan pada akhirnya tak lebih dari pembongkaran istana. Fang Yu sedikit lelah melakukan pengambilan gambar akhir-akhir ini. Terlebih lagi, Huaixu tentu tidak ingin Fang Yu melakukan ini. Oleh karena itu, Fang Yu berpikir sejenak, dan memikirkan cara untuk membuat keluarga kerajaan sangat tidak nyaman. Fang Yu datang ke aula ibadah ini tanpa menemui hambatan apapun. Para penjaga di luar pintu bahkan tidak menyadarinya. Fang Yu berjalan ke meja konsekrasi dan melihat 3 benda di depannya. Dia langsung mengambil potongan Gouyu dan meletakkan yang palsu di piring. Saat ini, dia merasakan getaran pada patung di depannya. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah mengambil Gouyu yang asli, Fang Yu melihat kedua lainnya. Kedua bagian ini juga mengandung kekuatan ilahi. Fang Yu berpikir sejenak, tapi tidak membawanya pergi. Dia sekarang ingin membuat keluarga kerajaan menderita kerugian yang bodoh. Jika ketiga artefak itu diambil, keluarga kerajaan pasti akan menjadi gila, dan itu tidak menyenangkan. Bagaimanapun, apa yang disebut 3 senjata ajaib mungkin tidak berguna bagi Fang Yu. Fang Yu memasukkan Gouyu ke dalam saku celananya, berbalik dan ingin pergi. Setelah memikirkannya, dia menemukan pena lagi di meja sebelah, merobek selembar kertas kecil, dan meninggalkan 4 kata di atasnya. Terima kasih atas keramah tamahannya. Fang Yu berpikir sejenak, lalu menggambar wajah tersenyum di belakang, lalu meletakkan selembar kertas kecil ini di bawah Gouyu dan berjalan pergi. Sekarang jam 7.57 malam. Fang Yu datang ke dermaga dan melihat Zheng Ze dan keempat rombongan. Ayo naik ke kapal, kata Fang Yu. Tuan Fang. Zheng Ze tampak terkejut saat melihat Fang Yu. Fang Yu mengeluarkan Gouyu asli dari sakunya, melemparkannya ke Zheng Ze, dan berkata sambil tersenyum, Fukuze Liangsheng mungkin akan muntah darah karena marah. Zheng Ze buru-buru menangkap Gouyu. Bahkan jika itu dia,
dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian Goyu ini berbeda dari bagian sebelumnya. Tuan Fang, apakah kita benar-benar pergi seperti ini? Zheng Ze bertanya dengan mata terbuka lebar. Tentu saja aku akan pergi. Apakah kamu masih tinggal di sini untuk menemani mereka secara palsu? Fang Yu bertanya secara retoris. Tapi, Zheng Ze tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Zheng Ze, dan berkata, "Ingat, cara terbaik untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu adalah dengan menjadi lebih tidak tahu malu daripada mereka. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan membawa akibat buruk apapun. Keluarga kerajaan mereka hanya bisa menderita karena kehilangan bodoh ini." Segera, Fang Yu dan rombongannya menaiki kapal penumpang. Pukul 8, kapal penumpang meninggalkan dermaga dan menuju pelabuhan utara. Pada jam 11 malam, Pulau Dongri, Istana Kerajaan, di ruang kerja. Fukuzawa Longhao memegang selembar kertas kecil di tangannya dan melihat 4 karakter besar yang tertulis di atasnya, tangannya gemetar karena marah. Wajahnya membiru, matanya merah, dan napasnya sangat berat. Sekitar pukul 8.30, dia menerima kabar bahwa Fang Yu dan rombongan telah menaiki kapal penumpang dan kembali ke ibu kota utara. Saat itu, dia sudah terkejut. Fang Yu benar-benar tidak tahu malu, jadi dia naik kapal penumpang dan pergi. Dia bahkan tidak pergi ke Pulau Hantu untuk melihatnya, sama seperti tidak terjadi apa-apa, dia kembali ke ibu kota utara. Namun meski begitu, keluarga kerajaan tidak mengalami kerugian apapun, lagi pula hadiahnya hanyalah Goyu palsu. Sebaliknya, mereka juga dapat menggunakan ini untuk membuat asosiasi Budo ibu kota utara merasa jijik. Bagaimanapun, Fang Yu datang atas nama asosiasi Budo ibu kota utara dan membuat kontradiksi seperti itu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Tapi saya belum menghubungi Huaixu, tapi ada kabar buruk di larut malam. Goyu diganti, dan ada catatan tersisa di sana. Melihat kata-kata terima kasih atas keramah tamahan di atas dan wajah tersenyum di belakang, Fukuzawa Longhao tahu bahwa Fang Yu pasti yang melakukannya. Sial, sial, Fukuzawa Longhao memegang catatan itu di tangan kanannya, terengah-engah, giginya berderit. Saudaraku, kami segera mengirim elit untuk mengejar. Kita bisa mengetahui rutenya, mereka seharusnya tidak pergi jauh. Kata Fukuzawa Liangsheng dengan wajah pucat. Fukuzawa Longhao mengangkat kepalanya dan menatap Fukuzawa Liangsheng dengan mata memerah. Fukuze Liangsheng terkejut dan langsung sadar. Ya, kirim seseorang untuk mengejar. Apa yang mereka kejar? Kekuatan Fang Yu bisa membuat keluarga pertama di ibu kota utara berlutut dan memohon ampun. Modal macam apa yang harus dihadapi keluarga kerajaan mereka? Satu-satunya cara untuk menghadapi Fang Yu adalah dengan menggunakan taktik untuk menghitungnya. Dan begitu strateginya diketahui, mereka hanya bisa melepaskannya, tidak ada cara lain. Fukuzawa Longhao duduk di kursi, terengah-engah dengan ekspresi muram. Fukuze Liangsheng berdiri di hadapannya, memikirkan berbagai cara. Saudaraku, izinkan saya berbicara dengan Huaixu dari Asosiasi Seni Bela Diri Beidou. Goyu adalah artefak keluarga kerajaan kita. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang lain? Fukuzawa Ryoho berkata dengan mata terbelalak. Bicara dengan Huaixu. Bagaimana cara bicaranya? Katakanlah strategi kita sudah diketahui. Kita diperankan oleh Fang Yu. Fuze Longhao bertanya balik. Kita bisa menghindari plotnya, mengatakan bahwa Fang Yu mencuri Goyu ketika dia datang ke jamuan makan, kata Fukuze Liangsheng dengan urat nadi naik di dahinya. Petik 2. Apakah dia percaya pada kita, atau akankah dia percaya pada Fang Yu? Fang Yu adalah orang yang diutus oleh Huaixu. Fukuzawa Longhao berteriak dengan kejanggalan. www.novelringan.com. Wajah Fukuzawa Liangsheng berubah dan berkata, itu, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan dia kembali ke Beidou seperti ini. Setelah mengatakan ini, Fukuze Liangsheng tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Saat ini, sepertinya tidak ada cara lain selain membuat Fang Yu kembali ke ibu kota utara. Fukuzawa Longhao menatap catatan di tangannya dan melihat wajah tersenyum di balik 4 kata itu. Semakin dia melihat saat marah, semakin marah dia. Engah. Akhirnya, Fukuzawa Longhao memuntahkan seteguk besar darah, dan dia terjatuh di atas meja dan pingsan. Saudaraku, ayo! Wajah Fukuze Liangsheng berubah drastis, dan dia berteriak. Malam ini, istana kerajaan terang benderang dan tidak bisa tidur sepanjang malam.
Pada saat ini, Fang Yu sedang berdiri di dek kapal penumpang yang kembali, mengeluarkan Gou Giok asli, dan memperhatikan dengan cermat. Di permukaan, potongan Gou Giok ini hanyalah sepotong batu giok yang mengandung kekuatan suci. Kekuatan ilahi ini masih murni. Tapi apa fungsi dari Gou Giok ini? Fang Yu menonton untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada hasil yang diperoleh. Jadi, dia mengambil bagian Gou Yu ini dan menjalankan seni melahap roh. Desir, pusaran merah muncul di telapak tangannya. Seluruh energi yang terkandung dalam Gou Yu diserap oleh Fang Yu ke dalam tubuhnya. Kekuatan suci diubah menjadi energi spiritual dalam jumlah besar, dituangkan ke dalam asal-usul naga dan phoenix. 1, 2, 3. Tingkat budidaya Fang Yu meningkat secara bertahap. Setelah menyerap sepotong Gou Jade ini, alam Fang Yu langsung menuju ke lantai 23 alam Tongtian, yaitu, lantai 1023 periode pemurnian Qi. Sepotong kecil Gou Yu bisa naik lebih dari 10 lantai berturut-turut. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, menatap Bai Yu yang telah kehilangan cahayanya, matanya sedikit